Halo, perkenalkan nama saya Avelino Ari Alexandi dari Lokal A1 Manajemen MPM 20 40 40 10 91. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi pada pelajaran manajemen operasional. Sebelum kita masuk ke penjelasan, kita mengetahui dulu poin-poin penting apa yang akan dijelaskan. Yang pertama itu apa itu manajemen operasional. Yang kedua, tujuan manajemen operasional. Yang ketiga, meliputi apa saja manajemen operasional itu. Keempat, pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. 5, rantai pasokan. 6, mengapa harus mempelajari manajemen operasi. 7, apa yang dilakukan manajer operasi. 8, operasi untuk barang dan jasa. 9, tantangan produktivitas. 10, tantangan baru dalam manajemen operasi. 12, etika tanggung jawab sosial dan keberlangsungan. Sebelum saya akan membahas semua itu, di sini saya akan memberitahu bahwa yang saya akan jelaskan itu yang saya tahu. Kita masuk pada poin yang pertama. Apa itu manajemen operasi? Manajemen operasi merupakan sebuah disiplin ilmu yang diterapkan di dalam restoran-restoran seperti Hard Rock Cafe. Selain juga di pabrik-pabrik seperti Volt dan Whirlpool, teknik ini diterapkan di seluruh dunia. Hampir semua perusahaan produksi barang dan jasa yang efisien memerlukan penerapan yang efektif dari konsep alat dan teknik yang kami perkenal dalam buku ini. Jadi sebelumnya, manajemen itu adalah sebuah kegiatan operasi yang dilakukan antara satu orang ataupun lebih, itu distributor ataupun konsumen. Mereka melakukan pembelian atau penjualan dari satu produk ke produk yang lain, baik itu melalui barang ataupun jasa. Production merupakan sebuah penciptaan barang dan jasa. Manajemen operasi manajemen merupakan serangkaian aktivitas yang menciptakan nilai dalam bentuk barang dan jasa. Dengan mengubah pemasukan menjadi hasil dalam aktivitas tersebut dapat menciptakan barang dan jasa di semua organisasi. Dalam perusahaan manufacturing, aktivitas produksi yang menciptakan barang cukup jelas. Dalam sebuah organisasi yang tidak menciptakan sebuah barang atau produk yang berwujud fungsi produksi mungkin menjadi kurang jelas. Kita mungkin sering menyebutnya hal ini sebagai aktivitas jasa. Jasa mungkin tersembunyi dari publik dan bahkan dari pelanggan. Produk mungkin akan berbentuk seperti transfer dari rekening tabungan dan rekening lainnya. Transpalasi hati atau pengisian kursi yang kosong dalam sebuah akhir itu merupakan dalam sebuah maskapai penerbangan dan pendidikan dari seorang pelajar. Terlepas dari apakah produk akhir itu merupakan sebuah barang dan jasa, aktivitas produk yang berlangsung dalam organisasi sering merujuk sebagai operasi atau manajemen operasi op. Produksi ini dilakukan oleh sebuah perusahaan. Terus mereka juga menciptakan barang dan jasa. Contoh perusahaan Grab ini bukan menyediakan suatu barang melainkan jasa. Mereka akan memperkerjakan orang untuk menjadi seorang tukang ojek. Di sisi lain juga ada perusahaan yang menyediakan barang. Contoh seperti perusahaan buku, komputer dan lain-lain. Materi yang kedua, tujuan manajemen operasional. Manajemen ini bertugas mengatur seluruh sumber daya yang dimiliki perusahaan. Sumber daya tersebut merupakan bahan baku, pekerja mesin, dan perlengkapan lainnya, dan memastikan seluruh proses produksi berjalan dengan efisien dan efektif. Berikut ini tujuan dari manajemen operasional. Manajemen ini bertujuan meningkatkan efisiensi perusahaan atau dikenal efisiensi. Nah, tujuan manajemen operasional ini maksudnya di sini efisiensi, mereka bukan hanya bekerja dengan sendiri, tetapi bersama dengan orang lain. Secara efisien, mereka juga membutuhkan tenaga karyawan. 2, mempunyai tujuan meningkatkan produktivitas perusahaan atau dikenal dengan productivity. Nah, produktivitas perusahaan yang produk maksudnya di sini menjual produk-produk. 3, bertujuan meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan untuk berbagai kegiatan, dikenal juga dengan istilah ekonomi. Meminimalisir biaya pengeluaran perusahaan ini dengan cara menghemat untuk
mempekerjakan atau membelikan dari barang tersebut. Memiliki tujuan meningkatkan kualitas perusahaan atau dikenal juga dengan quality. Mempunyai tujuan mengontrol waktu. Jadi sebisa mungkin mereka bisa mengontrol waktu dengan seminimal mungkin. Terus meliputi apa saja manajemen operasional yang berkaitan dengan pengawasan, perancangan, dan pengendalian proses produksi serta perancang ulang operasi bisnis yang diproduksi atau barang dan jasa. Manajemen operasional ini meliputi dari yang pertama pengawasan. Pengawasan ini dilakukan oleh seorang distributor atau seorang bos yang bekerja di perusahaan itu. Yang kedua, mereka merencanakan apa yang akan dirancang. Contoh suatu barang yang akan dibuat begitu, dan pengendalian ini akan dikendali oleh seperti tadi yang saya bilang, bos. Lanjut. Pengorganisasian untuk menghasilkan barang dan jasa. Untuk menciptakan barang dan jasa, semua organisasi melakukan 3 fungsi. Fungsi-fungsi ini merupakan materi-materi yang diperlukan tidak hanya untuk produksi, tetapi juga kelangsungan dari sebuah organisasi. Hal tersebut mencakup hal sebagai berikut: pemasaran yang menghasilkan permintaan, atau paling tidak menerima pesanan untuk sebuah produk atau jasa. Tidak akan terjadi apa-apa hingga terjadinya penjualan. Pemasaran ini berarti dari sebuah perusahaan mengirimkan atau menjual begitu ke sebuah toko atau pasar-pasar untuk memenuhi kegiatan perusahaannya itu. Yang kedua, produksi operasi yang menciptakan produk. Produksi atau operasi yang menciptakan produk ini ialah dari sebuah perusahaan. Mereka menciptakan atau melakukan operasi kepada barang dan menjualkan kepada customer lainnya. 3. Finansial dan akuntansi yang melacak seberapa baik kinerja organisasi, pembayaran tagihan dan pengumpulan uang. Ini dilakukan sama juga oleh bos-bos mereka. Terus poin yang berikut, rantai pasokan melalui 3 fungsi pemasaran, operasi, dan finansial. Nilai bagi pelanggan diciptakan, namun perusahaan jarang menciptakan sendiri nilai ini. Malah mereka bergantung pada beragam pemasok yang menyediakan segala hal dari mulai bahan mentah hingga jasa akuntansi. Mungkin materi ini tidak bisa saya jelaskan secara langsung, tapi saya akan pelajari karena saya tidak akan menjelaskannya karena saya tidak tahu. Lanjut, mengapa harus mempelajari manajemen operasi? Ada 4 alasan mengapa kita harus mempelajari manajemen operasi. Alasan sebagai berikut. 1. Manajemen operasi salah satu dari fungsi utama dalam organisasi apapun, dari secara integral terkait dengan sebuah fungsi bisnis lainnya. Nah, ini penting untuk kita. Kenapa harus mempelajari manajemen operasi ini? Salah satunya bisa dilihat dari fungsi organisasi ataupun fungsi perusahaan yang dilakukan secara integral. Karena itu kita mempelajari bagaimana cara mengorganisasi diri mereka dan mengorganisasi diri bagi perusahaan yang produktif. Terus kita akan mempelajari manajemen operasi karena kita ingin mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Nah, mungkin ini yang kedua, itu bisa dilihat dari tahap-tahap barang atau jasa yang diproduksi. Contoh, macam kita memesan sebuah Grab. Nah, itu contoh pemesanannya kan kita bisa melakukan itu dari aplikasi HP. Kemudian si Grab ini datang dan menjemput kita. 3. Kita mempelajari manajemen operasi untuk memahami apa yang dilakukan oleh manajer operasi. Terlepas dari pekerjaan Anda dalam sebuah organisasi, Anda bisa memiliki kinerja yang lebih baik. Nah, ini berhubungan dengan apa yang kita lakukan nanti ketika sudah mempelajari manajemen operasi ini. Ketika kita sudah masuk ke dalam dunia kerja, khususnya untuk dunia perusahaan begitu. Nah, kita bisa dilihat